Selamat sore para siswa sekalian. Hari ini adalah pertemuan kita yang ke-13 dan tema kita hari ini adalah kita akan melihat tentang 7 sakramen. Sebab minggu lalu kita sudah melihat tentang doa resmi gereja atau liturgia dan perayaan sakramen. Kita sudah lihat arti dan makna sakramen, dan hari ini dan pertemuan-pertemuan yang akan datang kita akan melihat secara keseluruhan tentang 7 sakramen dengan makna dan artinya masing-masing. Tetapi hari ini kita cuma fokus pada satu sakramen, yakni sakramen baptis atau pembaptisan. Sakramen pembaptisan itu seperti apa? Baik, sebelum kita masuk ke makna dan arti sakramen pembaptisan atau sakramen baptis, kita ketahui bahwa ini dalam konteks gereja Katolik ya, itu ada 7 sakramen, yakni yang pertama baptis, yang kedua sakramen penguatan, yang ketiga Ekaristi, yang keempat sakramen tobat, kelima pengurapan orang sakit, yang keenam tabisan, dan yang ketujuh sakramen perkawinan. Kita akan melihat semua ini satu persatu dengan arti dan maknanya masing-masing. Baik, yang pertama kita lihat dulu sakramen baptis itu seperti apa. Baik, sakramen baptis itu adalah satu dari 3 sakramen yang disebut sebagai sakramen inisiasi. Ya, inisiasi ini dari kata bahasa Latin initiatum ya, artinya permulaan, atau initiatio artinya permulaan atau awal. Oke. Jadi sakramen baptis ini merupakan sakramen permulaan atau sakramen awal, dan dia merupakan satu dari ketiga golongan atau kategori sakramen awal. Itu yang terdiri dari baptis, krisma, dan ekaristi. Mereka ini adalah 3 sakramen yang disebut sakramen ini, inisiasi, permulaan atau awal. Oke, kita lihat lebih jauh maksud dari sakramen baptis ini seperti apa. Itu yang pertama adalah sakramen baptis itu menjadi dasar seluruh kehidupan orang Kristen ya. Jadi sakramen ini semacam pintu masuk atau pintu gerbang menuju kehidupan dalam roh. Jadi dia ini menjadi sakramen yang menjadi jembatan ya untuk masuk ke sakramen-sakramen yang lainnya. Dan sakramen baptis ini menjadi syarat mutlak untuk menerima sakramen-sakramen yang tadi, yang ada 6 itu. Ketika kita menerima sakramen pembaptisan dalam gereja, itu artinya kita diterima oleh Kristus menjadi anggota tubuhnya. Ingat ya bahwa konsep gereja itu adalah secara spiritual yakni umat Allah. Dan kita sebagai umat Allah itu juga dimaknai sebagai anggota tubuh Kristus sendiri. Kristus adalah kepala dan gerejanya adalah anggota tubuhnya. Jadi jelas ya, ada satu kesatuan layaknya kepala dan tubuh. Oke, baik, dengan menerima sakramen pembaptisan itu kita mengalami apa yang disebut dengan kelahiran baru dalam gereja. Kelahiran baru sebagai umat Allah, kelahiran baru sebagai anggota tubuh Kristus. Karena dengan sakramen pembaptisan itu artinya kita menghayati atau kita menghidupi sendiri atau kita merasakan atau menghidupkan Kristus di dalam diri kita masing-masing. Itu kita berpartisipasi dalam misteri Kristus, yakni wafat dan kebangkitannya. Artinya dengan menerima sakramen pembaptisan kita ikut merasakan wafat yang pernah dialami Kristus dan kita juga bangkit bersama Kristus. Ini adalah makna teologis dari sakramen pembaptisan. Jelas ya? Next, dalam gereja ada 2 cara pembaptisan. Apa saja itu? Mari kita lihat. Yang pertama adalah dengan cara menenggelamkan calon baptis ke dalam air. Ini saya tidak tahu gereja di Indonesia, mungkin ada. Saya pikir di Katedral Jakarta pasti ada gereja itu. Ketika saya masih studi teologi, itu saya pernah masuk ke sebuah gereja itu cukup besar, dan dalam gereja itu di dalam gereja itu Pak John melihat ada semacam kolam baptis. Ya, lumayan kolamnya itu. Jadi itu ketika khususnya pada hari Sabtu ya, misalnya Sabtu Suci untuk merayakan kebangkitan Kristus, itu biasanya dilakukan pembaptisan ya, pada hari itu Sabtu Suci itulah terjadi pembaptisan dengan ritus ini, ritus yang pertama yakni menenggelamkan calon baptis ke dalam air ya. Itu calon baptisnya turun ke dalam kolam pembaptisan itu ada. Oke, jadi baik, dengan ritus yang pertama ini menenggelamkan calon baptis ke dalam air, itu sebelum dibaptis calon baptis menjawab pertanyaan pengakuan
iman. Ya, ini menjadi bagian dari upacara pembaptisan ini dengan ritus yang pertama. Itu dia harus menjawab beberapa pertanyaan yang ditanyai oleh, misalnya dalam konteks gereja Katolik itu para romo atau para pastor. Itu sudah ada rumusannya. Maka di sini khususnya dalam ritus yang ini menenggelamkan calon baptis ke dalam air, itu perlu diperhatikan ini ya, kesopanan. Artinya tidak mungkin kita dalam busana seperti di kolam renang umumnya. Baik, ritus yang kedua, upacara yang kedua adalah bentuk dari pembaptisan yang kedua adalah pencurahan air di dahi sebanyak 3 kali. Ini umumnya dilakukan pembaptisan kepada yang masih bayi ya. Ini pemimpin mengambil air dari bejana pembaptisan, menuangkannya 3 kali di atas calon, mengucapkan rumus pembaptisan. Misalnya di sini disebut namanya, misalnya John, aku membaptis saudara demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Ini ritus dalam gereja Katolik ya, ini rumusannya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Oke, ini upacara yang kedua. Dan biasanya dalam ritus yang kedua ini calon baptis dipegang oleh wali baptis. Kemudian pemimpin upacara mengurapi ubun-ubun baptisan baru dengan krisma ya, dengan minyak krisma tanpa mengatakan apa-apa. Kemudian pemimpin upacara dapat menyerahkan pakaian putih, ini jika perlu, ini sebagai syarat pelengkap, menyerahkan pakaian putih. Kemudian pemimpin upacara memegang lilin Paskah, lalu wali baptis maju menyalakan lilin yang diambil dari lilin Paskah dan menyerahkannya kepada baptisan baru. Semua ritus dan upacara ini ada arti dan maknanya masing-masing. Ya, misalnya pakaian putih itu maknanya apa? Kemudian minyak krisma ini yang diurapi di ubun-ubun maknanya apa? Kemudian lilin Paskah itu maknanya apa? Itu semua ada arti dan maknanya. Oke, kita lihat sekarang arti simbolis dari 3 upacara kecil setelah pembaptisan. Kita lihat yang pertama, makna dari pengurapan. Maksudnya adalah ketika baptisan baru itu diurapi dengan minyak krisma, maka di sini baptisan baru diserupakan dengan Kristus, diurapi Roh Kudus menjadi imam, nabi, dan raja. Kalian masih ingat peristiwa pembaptisan Yesus oleh Yohanes di Sungai Yordan? Masih ingat peristiwanya? Masih ketika dia hendak diurapi oleh Yohanes, itu apa yang terjadi? Itu langit terkuak, langit terbuka, dan terdengarlah suara dari langit ya, dari atas awan. Kemudian turunlah burung merpati dalam rupa burung merpati, Roh Kudus. Ya, jadi di sini sebenarnya dalam proses pembaptisan itu kita mengulangi lagi apa, atau sebenarnya di sini dalam pembaptisan itu kita berpartisipasi bersama Kristus. Artinya kita mengambil bagian dalam misteri yang sudah pernah Kristus alami sendiri, yakni dia yang diurapi oleh Roh Kudus menjadi imam, nabi, dan raja. Maka ketika kita menerima pembaptisan, pada saat itu kita juga mengambil bagian dalam tugas yang pernah dilakukan Kristus, yakni sebagai imam, nabi, dan raja. Itu merupakan imamat umum. Itu beda dengan imamat khusus yang sudah kita lihat pada pertemuan sebelumnya. Oke, sebab imamat khusus itu lebih pada imamat jabatan, itu khususnya mereka kaum hierarki, sedangkan imamat umum itu adalah semua kaum awam yang mengambil bagian dalam 3 tugas Kristus ini. Kemudian, apa makna dari pakaian putih yang diserahkan kepada baptisan baru? Maknanya adalah baptisan baru tersebut dia mengenakan Kristus. Jadi pakaian putih ini adalah Kristus sendiri. Ketika dia mengenakan pakaian putih, dia mengenakan Kristus. Ya, putih ini selalu diidentikan dengan kesucian, kekudusan, ya, kemurnian. Ini Galatia bab 3 ayat 27. Ini makna simbolis. Kemudian makna yang berikut dari lilin yang menyala dari lilin Paskah, lilin yang dinyalakan oleh wali baptis dari lilin Paskah, maknanya apa? Kemudian diserahkan kepada baptisan baru, itu maknanya apa? Itu melambangkan Kristus, karena telah bersatu dengan Kristus yang adalah cahaya atau terang dunia. Baptisan baru harus hidup sebagai putra-putri cahaya. Ingat ya, biasanya pada hari Sabtu itu, Sabtu Suci, Sabtu Agung, untuk merayakan kebangkitan Kristus itu biasanya para romo atau pastor bilang begini, terang Kristus, ya. Jadi itu adalah menandakan ini, lilin Paskah, lilin kebangkitan, lambang Kristus, lambang kemenangan. Jadi lilin adalah lambang Kristus, atau lilin adalah Kristus sendiri, cahaya dan terang dunia. Oke? Jadi ketika menerima lilin tersebut dari wali baptisan yang mengambil cahaya itu dari lilin Paskah, lilin kebangkitan, maka pada saat itu baptisan baru menjadi putra putri cahaya. Nah, ada satu dokumen penting yang saya sudah singgung minggu lalu, yakni
Sacrosanctum Concilium. Ini merupakan satu dokumen yang sangat penting dalam gereja karena dokumen ini secara khusus berbicara tentang semua ritus-ritus dan upacara dalam gereja. Khususnya di sini dalam artikel 6 itu dijelaskan secara khusus tentang misteri pembaptisan. Menurut dokumen ini, pembaptisan itu adalah ini. Yang pertama, masuk ke dalam misteri Kristus. Jadi ketika kita menerima pembaptisan, sakramen pembaptisan, maka pada saat itu kita ikut mati, kita ikut dikuburkan, dan kita ikut dibangkitkan bersama Kristus. Jadi sakramen pembaptisan adalah bentuk partisipasi kita dengan apa yang sudah Kristus alami. Artinya kita bersatu dengan Kristus, masuk ke dalam misteri tersebut. Dengan sakramen pembaptisan, seseorang menerima roh pengangkatan menjadi anak Allah. Dalam roh berseru Allah Bapa. Yang berikutnya, dengan sakramen pembaptisan, baptisan baru menjadi penyembah sejati yang dicari oleh Allah Bapa. Next, apa saja buah dari sakramen baptis? Kita lihat yang pertama adalah menghapus dosa asal. Ya, sebagai orang Kristen kita percaya bahwa kita mendapatkan ini ya, hukuman dosa asal yang pernah dibuat oleh Adam dan Hawa ya. Kemudian menghapus semua dosa pribadi, dan yang ketiga hapus semua hukuman karena dosa. Jadi ini merupakan buah dari sakramen pembaptisan. Kita percaya ini ya, dengan sakramen pembaptisan membersihkan kita semua dosa asal, hapus semua dosa pribadi, dan menghapus semua hukuman karena dosa. Oke. Tetapi dalam perjalanan kita sebagai manusia yang lemah, kita jatuh lagi ke dalam dosa. Itu sebabnya kita memerlukan lagi satu sakramen, yakni sakramen taubat ya, karena bagaimanapun kita adalah makhluk manusia yang masih mudah jatuh ke dalam dosa. Jadi itu sakramen taubat itu sangat penting untuk pertobatan. Baik, materi kita hari ini sampai di situ, dan ada penugasan. Saya meminta kalian, pertanyaannya adalah, dalam dokumen Sacrosanctum Concilium tadi di atas dijelaskan tentang bagaimana ketika seseorang dibaptis itu ia masuk ke dalam misteri Kristus. Saya meminta kalian untuk mencari dasar kitab suci, beberapa perikop dari bacaan kitab suci, baik perjanjian lama maupun perjanjian baru, yang menjadi referensi atau pegangan atau yang menunjukkan adanya unsur pembaptisan, yang menggambarkan tentang pembaptisan dalam tradisi gereja Kristen hingga saat ini. Misalnya tadi saya sudah singgung tentang Kristus yang itu ya, langit terbuka terkuak, itu adalah salah satu perikop. Jadi saya meminta kalian mengumpulkan semua perikop-perikop kitab suci bacaan, baik dalam perjanjian baru yang mengisahkan tentang pembaptisan, dan juga yang paling penting, saya minta kalian untuk mencari juga referensinya, pegangannya itu dalam perjanjian lama. Itu ada yang menunjukkan arahnya ke arah pembaptisan. Minta maaf ini Pak John keliru menulis. Jadi saya meminta kalian mencari informasinya di internet ya, bisa membuka internet. Jadi saya meminta kalian mencari di internet informasi tersebut, perikop-perikop tersebut, dan ini ingat lagi tidak kerjasama. Jadi masing-masing memiliki tanggung jawab mencari informasi itu sendiri di internet. Kemudian saya mohon dengan sangat untuk upload lurus di Schoology, tidak boleh terbalik karena beberapa teman kemarin yang mengupload lembarannya terbalik ke bawah. Jadi tidak mungkin guru harus membalikkan laptop ya. Dan pengumpulan paling lambat jam 8 malam. Semoga tidak ada yang telat sampai 1 minggu. Oke, hari ini sampai di sini dan sampai jumpa pada pertemuan kita yang selanjutnya.